Berperilaku baik dengan uang memiliki lebih sedikit kaitan dengan seberapa pintar Anda, dan lebih banyak kaitan dengan bagaimana Anda berperilaku. Kata Morgan Housel, bayangkan dua orang. Yang pertama adalah seorang manajer investasi di Wall Street. Gajinya ratusan ribu dolar per bulan. Ia tinggal di penthouse mewah di pusat Manhattan. Mobil sport, ada. Jam tangan mahal, banyak. Namun, beberapa tahun kemudian, namanya masuk berita. Ia ditangkap karena penipuan investasi. Bangkrut, kehilangan segalanya, termasuk reputasinya. Yang kedua, seorang pria tua pensiunan petugas kebersihan. Ia bekerja selama 40 tahun di satu sekolah dasar yang sama. Gajinya tidak pernah lebih dari standar minimum. Ia hidup hemat, tidak pernah pamer, tidak ada yang tahu, sampai ia meninggal dan menyumbangkan jutaan dolar kepada yayasan pendidikan lokal. Kedua kisah ini nyata. Yang satu dikenal dunia karena kejatuhannya. Yang lain hampir tak dikenali, meski meninggalkan jejak yang mendalam. Apa yang membedakan mereka? Bukan kecerdasan, tapi perilaku. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa uang adalah soal matematika. Tambah, kurang, investasi, bunga, pajak, logika dan angka. Seolah-olah mereka yang baik dengan uang adalah mereka yang paling pintar dalam menghitung dan menganalisis. Tapi kalau begitu, mengapa begitu banyak orang dengan IQ tinggi tetap hidup dari gaji ke gaji? Dan mengapa ada orang biasa yang hidup dengan nyaman dan damai meski penghasilannya tidak besar? Karena mengelola uang bukan sekadar kemampuan intelektual, tapi tentang bagaimana seseorang berperilaku. Ilmu keuangan tradisional vs psikologi uang. Ilmu ekonomi dan keuangan sering memandang manusia sebagai makhluk rasional. Kita diasumsikan selalu membuat keputusan logis berdasarkan informasi yang tersedia. Tapi kenyataannya, kita sangat emosional, kita takut kehilangan, kita serakah, kita membandingkan diri dengan orang lain. Morgan Housel menyebutnya sebagai psikologi uang. Dan disinilah perbedaan besar terjadi. Kita membuat keputusan keuangan bukan berdasarkan teori atau grafik, tetapi berdasarkan pengalaman hidup, ketakutan, trauma masa lalu, harapan masa depan, dan tekanan sosial. Dua orang dengan pendapatan sama bisa membuat keputusan keuangan yang sangat berbeda, karena latar belakang emosional dan psikologis mereka berbeda. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan mungkin sangat hati-hati dalam mengeluarkan uang, karena ia tahu rasanya lapar. Seseorang yang dibesarkan dalam kemapanan mungkin merasa aman mengambil risiko besar, karena ia tak pernah tahu rasanya jatuh. Lebih dari sekadar alat tukar, uang adalah refleksi dari siapa kita. Ia mencerminkan rasa takut, kebanggaan, kerendahan hati, atau bahkan rasa bersalah kita. Itulah mengapa seseorang bisa menghasilkan miliaran, tapi tetap merasa kurang. Itulah mengapa seseorang bisa terlihat miskin, tapi tidur nyenyak setiap malam. Kita tidak mengejar uang hanya karena kita ingin kaya. Kita mengejarnya karena kita ingin aman. Karena kita ingin merasa berhasil. Karena kita ingin membuktikan sesuatu kepada orang tua kita, kepada teman lama kita, atau bahkan kepada diri kita sendiri. Pelajaran dari dua sosok yang bertolak belakang. Kembali pada dua kisah di awal. Manajer investasi yang jatuh karena keserakahan. Petugas kebersihan yang meninggalkan kekayaan besar secara diam-diam. Kisah mereka membuka mata kita bahwa kekayaan sejati bukan soal penghasilan, tetapi soal perilaku dan keputusan kecil sehari-hari. Orang pertama terlalu percaya diri. Ia bermain dengan risiko yang tidak perlu. Ia ingin lebih, dan lebih, dan lebih, sampai akhirnya, tidak ada yang tersisa. Orang kedua memahami satu prinsip sederhana, cukup itu cukup. Ia tidak mengejar pengakuan, tidak ingin terlihat kaya. Ia hanya hidup dengan tenang, sabar, dan sabar membiarkan waktu bekerja untuknya. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, kita ingin hasil instan. Kaya sekarang, viral sekarang, untung besar sekarang. Tapi hukum uang tak pernah berubah, waktu dan kesabaran adalah dua teman terbaik kita. Morgan Housel selalu menekankan bahwa kekayaan besar hampir selalu dibangun dengan cara membosankan, menyimpan sedikit demi sedikit, terus-menerus, selama puluhan tahun. Tidak ada sensasi, tidak ada trik instan, tapi sangat efektif. Coba pikirkan ini, dua orang memiliki pendapatan yang sama, sebut saja 10 juta rupiah per bulan. Yang satu hidup tenang, nyaman, tanpa banyak tekanan. Yang satu lagi selalu merasa kekurangan,
gelisah, dan stres. Padahal nominalnya sama. Mengapa bisa berbeda? Karena uang bukan sekadar angka. Uang adalah emosi. Ketika kita memikirkan uang, yang muncul bukan hanya kalkulasi, tapi rasa takut kehabisan, rasa lega saat gaji masuk, rasa malu ketika harus bilang tidak mampu, rasa iri ketika melihat orang lain beli rumah baru, rasa bangga saat bisa mentraktir keluarga. Kita tidak hanya menghitung uang, kita merasakan uang. Morgan Housel menyebut bahwa banyak dari kita membentuk hubungan emosional dengan uang bahkan tanpa sadar. Kita bisa merasa malu karena miskin, bangga karena kaya, atau bahkan bersalah karena memiliki lebih dari orang lain. Dan dari emosi inilah, kita mulai membuat keputusan-keputusan finansial yang seringkali tidak rasional. Mengapa orang kaya masih merasa miskin? Ada fenomena menarik. Banyak orang dengan penghasilan sangat tinggi masih merasa belum cukup. Seorang eksekutif dengan gaji ratusan juta bisa merasa miskin saat tetangganya membeli mobil yang lebih mahal. Seorang influencer sukses bisa merasa tertinggal saat melihat rekan seangkatannya viral lebih cepat. Kenapa begitu? Karena manusia adalah makhluk yang membandingkan diri. Kita tidak pernah menilai diri kita dalam ruang kosong. Kita melihat ke sekitar, dan tanpa sadar bertanya, apakah saya lebih baik dari mereka? Inilah yang membuat uang menjadi relatif. 10 juta bisa terasa banyak, atau terasa tidak cukup, tergantung kepada siapa kita membandingkan. Housel menulis, orang kaya bisa merasa miskin jika mereka mengukur diri terhadap orang yang lebih kaya lagi. Itulah jebakan banding sosial, dan itulah sebabnya, angka tidak pernah bisa memuaskan rasa tidak aman. Ilmu keuangan mengajarkan kita untuk rasional. Bikin anggaran, kurangi utang, investasi jangka panjang, diversifikasi aset. Tapi kenyataannya, kita sering tidak rasional. Kenapa orang beli mobil di luar kemampuannya? Kenapa orang mengambil utang demi pernikahan mewah? Kenapa orang all in ke saham panas yang belum jelas? Bukan karena mereka tidak tahu mana yang benar, tapi karena emosi mereka lebih kuat dari logika mereka. Rasa takut tertinggal, FOMO, rasa malu dianggap gagal, rasa ingin diakui, semua itu lebih berpengaruh daripada hitung-hitungan cerdas. Data menunjukkan bahwa banyak pemenang lotre dan penerima warisan dalam jumlah besar, akhirnya bangkrut. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka belum siap secara emosional untuk mengelola uang sebanyak itu. Uang besar tanpa mentalitas besar hanya akan memperbesar masalah. Housel menulis, mengelola uang dan mendapatkan uang adalah dua keterampilan yang berbeda. Dan yang pertama lebih sulit. Menumbuhkan kesadaran, apa yang kita cari dari uang? Salah satu pertanyaan terpenting dalam hidup finansial kita adalah, apa yang sebenarnya kita cari dari uang? Keamanan, kebebasan, status, rasa hormat, kendali atas waktu. Seringkali kita tidak benar-benar tahu. Kita hanya mengikuti arus. Ingin lebih, ingin cepat, ingin terlihat berhasil. Tapi jika kita tidak tahu tujuan kita, berapapun jumlahnya akan selalu terasa kurang. Morgan Housel menyarankan, uang adalah alat untuk mencapai sesuatu. Tapi jika kamu tidak tahu apa itu, sesuatunya, kamu hanya akan terus mengejar tanpa arah. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan Housel adalah tentang Ronald Read, mantan petugas kebersihan dan montir pom bensin. Tidak ada yang tahu dia kaya. Dia hidup sederhana, celana yang sama, jaket tua, bahkan kadang memungut koin yang jatuh di jalan. Tapi ketika dia meninggal, dunia tercengang. Dia menyumbangkan lebih dari 8 juta dolar ke rumah sakit dan perpustakaan lokal. Bagaimana bisa? Ronald tidak pernah menghasilkan uang besar. Tapi dia mengerti satu hal yang tidak banyak orang mengerti, uang bekerja seperti pohon. Harus disiram sedikit-sedikit dan dibiarkan tumbuh lama-lama. Pelajaran, apa yang bisa kita lakukan? Dari semua ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Kenali hubungan emosional kita dengan uang. Sadari bahwa banyak keputusan keuangan kita lebih dipengaruhi rasa takut dan ego daripada logika. Berhenti membandingkan. Kebutuhan finansial kita tidak harus sama dengan orang lain. Meniru gaya hidup orang lain bisa merusak masa depan kita sendiri. Tentukan apa yang benar-benar kita inginkan dari uang. Apakah itu waktu luang, rasa aman, otonomi? Jangan biarkan diri kita terjebak dalam permainan tak berujung. Biasakan diri dengan ketenangan, bukan kemewahan. Kebahagiaan tidak selalu datang dari angka besar, tapi dari ketenangan pikiran.
Uang mengungkap siapa kita. Ia tidak membuat kita serakah, ia hanya memperbesar kecenderungan yang sudah ada. Morgan Housel tidak menyuruh kita untuk anti kekayaan. Justru sebaliknya, ia ingin kita membangun kekayaan dengan sehat. Bukan dengan rasa cemas, bukan dengan saling pamer, tapi dengan pemahaman yang dalam dan ketenangan yang tahan lama. Pernahkah kamu melihat dua orang yang diberi nasihat keuangan yang sama, namun mengambil keputusan yang sangat berbeda? Seorang temanmu mungkin memilih menyimpan uang di deposito karena takut kehilangan. Yang lain justru agresif berinvestasi di kripto atau saham berisiko tinggi, yakin bahwa no risk, no gain. Kamu mungkin berpikir, kenapa mereka bisa begitu berbeda? Jawabannya sederhana tapi mendalam, karena cara kita memperlakukan uang dibentuk oleh pengalaman hidup kita, terutama pengalaman masa lalu. Bayangkan dua anak tumbuh di dunia yang sangat berbeda. Anak pertama lahir dalam keluarga kaya. Ia tidak pernah khawatir soal tagihan listrik. Ketika ia ingin sesuatu, orang tuanya bisa membelikan. Ia tumbuh dengan perasaan aman. Anak kedua lahir dalam keluarga miskin. Ia pernah melihat orang tuanya berdebat karena utang. Ia tahu rasanya lapar, tahu bagaimana rasanya ditolak sekolah karena tunggakan. Ia tumbuh dengan perasaan takut kehilangan. Ketika dua anak ini tumbuh dewasa dan mulai menghasilkan uang, mereka mungkin punya latar belakang pendidikan yang sama, bahkan bekerja di perusahaan yang sama. Tapi cara mereka merasakan dan mengelola uang bisa sangat berbeda. Morgan Housel menulis, setiap keputusan keuangan adalah produk dari pengalaman pribadi yang unik, pengalaman yang tidak bisa disalin oleh orang lain. Mari kita lihat lebih luas. Orang tua kita, atau kakek nenek kita, yang pernah hidup di masa krisis ekonomi, hiperinflasi, atau kerusuhan sosial, mereka mungkin punya kecenderungan untuk lebih hemat, menyimpan uang tunai, atau menghindari utang. Bagi mereka, menabung adalah satu-satunya cara bertahan. Tapi generasi yang lahir setelah itu, yang tumbuh saat ekonomi membaik, mereka melihat uang dengan cara berbeda. Mereka tumbuh dalam masa optimisme dan pertumbuhan, dan mungkin lebih terbuka dengan risiko atau konsumsi. Housel memberi contoh generasi Amerika yang hidup setelah Perang Dunia II. Mereka melihat peluang, bukan ancaman. Mereka melihat ekonomi yang berkembang, bukan yang hancur. Jadi mereka berani mengambil risiko yang tidak berani diambil oleh generasi sebelumnya. Efek domino dari latar belakang. Latar belakang kita bukan hanya memengaruhi cara berpikir, tapi juga membentuk bias tak terlihat dalam pengambilan keputusan. Orang yang pernah kehilangan pekerjaan secara mendadak mungkin sangat anti risiko. Orang yang pernah melihat orang tuanya bangkrut karena salah investasi mungkin takut berinvestasi. Orang yang pernah mengalami inflasi gila-gilaan mungkin lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk emas atau properti, bukan mata uang. Tanpa kita sadari, masa lalu kita membisiki keputusan kita hari ini. Kita sering berpikir bahwa kita membuat keputusan finansial secara objektif. Tapi kenyataannya, kita semua memakai kacamata pengalaman pribadi. Dua orang bisa membaca artikel finansial yang sama dan mengambil kesimpulan yang berbeda, karena mereka melihat dari sudut yang berbeda. Itulah sebabnya, tidak ada satu cara yang benar untuk mengelola uang. Seseorang yang merasa hidupnya tidak aman akan lebih menghargai stabilitas daripada pertumbuhan. Seseorang yang terbiasa sukses dari risiko mungkin cenderung mengambil langkah berani. Semua itu masuk akal, dari sudut pandangnya masing-masing. Bayangkan dua investor. Investor A tumbuh besar di tahun 1970-an ketika inflasi sangat tinggi dan pasar saham stagnan. Investor B mulai berinvestasi pada awal tahun 2000-an ketika pasar tumbuh cepat dan teknologi meledak. Investor A percaya bahwa emas dan tanah adalah investasi paling aman. Investor B percaya bahwa saham teknologi adalah jalan menuju kekayaan. Keduanya tidak salah. Mereka hanya hidup di realitas yang berbeda. Seperti kata Housel, seseorang yang tidak pernah mengalami kerugian besar akan meremehkan risiko. Seseorang yang tidak pernah mengalami kenaikan besar akan meremehkan potensi. Itulah mengapa penting untuk tidak memaksakan satu strategi finansial untuk semua orang. Jangan menertawakan orang yang terlalu hemat, mungkin itu bentuk perlindungan atas luka masa lalu. Jangan menganggap remeh mereka yang agresif berinvestasi, mungkin itu satu-satunya cara mereka keluar dari kemiskinan. Empati adalah kunci dalam memahami perilaku finansial. Uang bukan hanya soal logika, tapi juga soal pengalaman, trauma, dan harapan. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan menyadari bahwa kita membawa latar belakang berbeda,
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kenali cerita pribadi kita soal uang. Apakah kamu tumbuh dalam rasa takut atau optimisme? Cerita ini akan membentuk cara berpikirmu. Sadari bahwa cerita orang lain berbeda. Jangan buru-buru menghakimi cara orang lain mengelola uang. Apa yang tampak bodoh di matamu, mungkin masuk akal dalam dunianya. Cari pendekatan finansial yang cocok dengan peta hidupmu. Jangan terlalu mudah tergiur dengan strategi yang populer. Yang penting bukan apa yang berhasil untuk orang lain, tapi apa yang cocok dan berkelanjutan untukmu. Latih rasa hormat terhadap keputusan orang lain. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang konteks dan latar belakang. Setiap dari kita hidup dalam film finansial yang berbeda. Ada yang tumbuh dengan soundtrack ketakutan, ada yang tumbuh dalam sinar optimisme. Ada yang pernah kelaparan, ada yang selalu kenyang. Semua ini menciptakan persepsi yang unik terhadap uang. Dan jika kita tidak memahami naskah hidup kita sendiri, kita bisa terus membuat keputusan finansial yang tidak sesuai, atau bahkan menyabotase diri sendiri. Morgan Housel mengajak kita untuk lebih dari sekadar melek finansial. Ia ingin kita melek diri sendiri. Karena hanya dengan mengenali latar belakang kita bisa menata masa depan yang lebih sehat secara emosional dan finansial. Cara Anda memandang uang tidak selalu logis, tapi selalu masuk akal bagi Anda. Dan itu yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Kita hidup di dunia yang suka menyembah kisah sukses. Kita membaca artikel tentang miliarder muda yang memulai bisnis dari garasi. Kita menonton video motivasi tentang seseorang yang berani gagal berkali-kali sebelum akhirnya meraih kejayaan. Kita mendengar kisah orang biasa yang jadi luar biasa, dan kita menyerap satu pesan, jika dia bisa, kamu juga bisa. Tapi apakah itu benar? Apakah semua orang sukses adalah hasil dari kerja keras dan keberanian? Apakah semua orang gagal adalah akibat dari malas dan bodoh? Morgan Housel mengingatkan, tidak sesederhana itu. Bayangkan dua orang lulusan universitas terbaik. Sama-sama pintar, sama-sama bekerja keras, sama-sama rajin belajar investasi. Yang satu sukses besar, yang satu gagal total. Apa yang membedakan? Kadang jawabannya bukan pada strategi atau kerja keras, tapi pada hal yang jauh lebih abstrak, keberuntungan. Keberuntungan bisa datang dalam banyak bentuk. Lahir di keluarga yang suportif. Bertemu mentor yang tepat di waktu yang tepat. Masuk ke industri yang sedang naik daun. Diwawancarai oleh media yang membuatnya viral. Bertemu partner bisnis yang jujur dan berbakat. Banyak dari faktor ini tidak bisa dikontrol. Tapi hasilnya sangat besar. Housel menyampaikan dengan sangat jujur. Keberuntungan tidak membuat kerja keras jadi tidak penting. Tapi ia menjelaskan mengapa dua orang yang sama hebat bisa berakhir dengan hasil yang berbeda. Jika keberuntungan bisa mendorong kita naik, maka risiko bisa menjatuhkan kita seketika. Dan sama seperti keberuntungan, risiko juga sering tak terlihat. Seseorang bisa membuat keputusan yang sama persis dengan orang sukses, tapi berakhir gagal. Kenapa? Mungkin ia memulai bisnis saat resesi. Mungkin rekan bisnisnya menipu. Mungkin ia sakit, atau keluarganya terkena musibah. Risiko tidak selalu bisa dihindari. Bahkan orang paling bijak pun bisa gagal, bukan karena bodoh, tapi karena realitas hidup penuh dengan faktor tak terduga. Salah satu cerita yang sering dikutip Morgan Housel adalah tentang Bill Gates dan Paul Allen, pendiri Microsoft. Mereka adalah simbol sukses era digital. Tapi ada satu sosok yang jarang dibicarakan, Ken Evans, teman dekat Bill Gates dan Paul saat SMA. Ken sangat cerdas, visioner, dan mungkin punya potensi sama besar. Tapi Ken meninggal dunia dalam kecelakaan saat masih muda. Kita tidak pernah tahu seperti apa masa depan Ken. Tapi satu hal jelas, ia tidak gagal karena tidak pintar. Ia hanya tidak diberi kesempatan oleh kehidupan. Cerita ini adalah pengingat kuat bahwa kadang, nasib berperan lebih besar daripada upaya. Salah satu jebakan dalam dunia finansial dan kehidupan adalah menyimpulkan penyebab dari hasil. Kita lihat orang sukses, lalu kita teliti. Dia bangun jam 5 pagi. Dia tidak pernah menyerah. Dia rajin baca buku. Maka kita simpulkan, itulah sebab dia sukses. Tapi ini berbahaya, karena kita mengabaikan puluhan orang lain yang melakukan hal yang sama, tapi tetap gagal. Housel menyebut ini sebagai survivorship bias. Kita hanya melihat yang berhasil,
lalu menganggap itu resep keberhasilan. Padahal, yang gagal juga ada, hanya saja mereka tidak masuk berita. Pelajaran penting, jangan menyembah, jangan meremehkan. Dari semua ini, kita bisa belajar dua sikap penting. 1. Jangan menyembah orang sukses seolah mereka makhluk super. Tentu mereka bekerja keras, tapi bisa jadi mereka juga sangat beruntung. Mengagumi usaha mereka, boleh, tapi jangan menganggap bahwa semua orang yang gagal itu kurang usaha. Hidup lebih kompleks dari itu. 2. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat gagal. Gagal bukan selalu berarti salah. Kadang kamu hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Evaluasi, iya, tapi jangan menyesali hidup karena hal yang tidak kamu kontrol. Humility, kerendahan hati, kunci kesehatan finansial. Housel percaya bahwa salah satu ciri orang yang bijak dalam finansial adalah kerendahan hati. Orang bijak tahu bahwa mereka tidak tahu segalanya. Banyak hal terjadi di luar kendali mereka. Apa yang berhasil hari ini belum tentu berhasil besok. Apa yang gagal hari ini belum tentu gagal selamanya. Orang seperti ini akan lebih tenang, tidak sombong saat untung, dan tidak hancur saat rugi. Bagaimana menerapkannya? Berikut beberapa cara praktis menerapkan pemahaman ini dalam hidup finansial kita. Diversifikasi. Karena masa depan tidak pasti, sebar risiko. Jangan menaruh semua uang di satu tempat. Bersikap rendah hati. Jangan terlalu yakin dengan prediksi. Dunia penuh kejutan. Bangun sistem, bukan harapan. Alih-alih berharap semuanya berjalan sesuai rencana, bangun sistem keuangan yang kuat menghadapi ketidakpastian, dana darurat, proteksi, fleksibilitas. Jangan meniru buta. Setiap orang punya konteks berbeda. Apa yang berhasil untuk mereka, belum tentu cocok untukmu. Hargai keberuntungan, dan hormati risiko. Ketika sukses, jangan lupakan peran keberuntungan. Ketika gagal, jangan abaikan kemungkinan risiko yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya kita kejar? Ketika ditanya, apa tujuanmu menabung dan berinvestasi? Banyak orang akan menjawab, untuk pensiun nyaman, membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau sekadar menjadi kaya. Namun jika kita gali lebih dalam, semua jawaban itu bermuara pada satu hal, kebebasan. Bukan tentang jumlah nol di rekening bankmu, tapi tentang kemampuanmu untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Tentang kebebasan untuk memilih bagaimana kamu menghabiskan waktumu, siapa yang kamu temui, dan bagaimana kamu menjalani hidup. Di tengah dunia yang dipenuhi tuntutan, tekanan sosial, dan ekspektasi yang tak pernah habis, uang menawarkan satu hal yang sangat langka, kendali atas hidupmu sendiri. Morgan Housel menulis bahwa uang adalah representasi dari waktu yang tertunda. Setiap kali kamu menabung alih-alih membelanjakan, kamu membeli waktu di masa depan. Kamu membeli pagi tanpa alarm. Kamu membeli sore tanpa rapat Zoom. Kamu membeli hidup tanpa harus menjual waktumu kepada orang lain. Semakin banyak uang yang kamu miliki, semakin besar kesempatanmu untuk hidup atas aturanmu sendiri. Ini adalah kekayaan sejati yang tak terlihat di Instagram atau Forbes. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukan sesuatu, dan itu adalah kebebasan sejati. Kita diajarkan sejak kecil bahwa bekerja keras menghasilkan uang. Tapi kita jarang diajarkan untuk berpikir, berapa nilai waktuku, dan bagaimana uang bisa membebaskan waktu itu. Bayangkan dua orang. Orang pertama tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mahal, tapi harus bekerja 12 jam sehari, menjawab email di malam hari, dan tak pernah bisa liburan tanpa membawa laptop. Orang kedua tinggal di rumah biasa, tak punya mobil sport, tapi bangun pagi tanpa alarm, menghabiskan waktu bersama keluarganya, bekerja sesuai ritme hidupnya. Siapa yang lebih kaya? Kebanyakan orang akan menunjuk orang pertama karena terlihat sukses secara materi. Tapi Morgan Housel akan bilang, orang kedua memiliki kekayaan yang sesungguhnya, waktu dan kendali. Kebebasan bukan berarti tidak bekerja. Kebebasan adalah bekerja karena kamu ingin, bukan karena kamu harus. Itulah yang dicari banyak orang, tapi tidak semua menyadarinya. Mengapa banyak orang tak merasakan kebebasan meski kaya? Ada paradoks yang menyedihkan. Banyak orang menjadi kaya tapi tak pernah merasa bebas. Mereka terus bekerja lebih keras, mengejar lebih banyak uang, hanya untuk kehilangan kendali atas hidupnya. Mengapa? Karena mereka mengira lebih banyak uang akan otomatis membuat mereka lebih bebas. Padahal jika gaya hidup terus meningkat bersamaan dengan pendapatan, kamu tetap terperangkap dalam permainan yang sama.
Housel menyebutnya sebagai kebebasan yang dibatalkan oleh ekspektasi. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin banyak yang orang harapkan darimu. Semakin tinggi statusmu, semakin keras kamu harus berjuang mempertahankannya. Kebebasan sejati hanya muncul ketika kamu bisa hidup di bawah kemampuanmu, bukan di atasnya. Morgan Housel memberi contoh orang-orang terkaya yang dia kenal, dan menariknya, kebanyakan dari mereka tidak pernah terlihat kaya. Mereka mengenakan pakaian sederhana, mengendarai mobil biasa, dan hidup di rumah yang tidak mencolok. Tapi mereka punya satu hal yang tak dimiliki banyak orang, mereka bisa berhenti bekerja kapanpun mereka mau. Orang-orang ini tidak butuh pengakuan. Mereka tahu bahwa yang terpenting adalah apa yang tidak terlihat, kendali atas waktu, atas pilihan, atas kehidupan mereka sendiri. Sementara itu, banyak orang menghabiskan uang untuk terlihat kaya, dan akhirnya kehilangan kebebasan yang bisa mereka miliki jika mereka hidup lebih sederhana. Salah satu prinsip utama dari pemikiran Housel adalah bahwa uang seharusnya digunakan untuk menciptakan ruang pilihan. Jika kamu merasa harus terus bekerja keras hanya untuk menjaga gaya hidupmu, kamu sebenarnya tidak lebih bebas dari seseorang yang miskin. Misalnya, jika kamu hidup dengan biaya 50 juta rupiah per bulan, tapi merasa tidak bisa berhenti bekerja, sedangkan orang lain bisa hidup nyaman dengan 7 juta rupiah per bulan dan bisa berhenti kapan saja, siapa yang benar-benar lebih kaya? Kemampuan untuk membuat pilihan sendiri, tanpa tekanan eksternal, itulah bentuk kemewahan sejati. Dan itu tidak selalu membutuhkan uang dalam jumlah tak terbatas. Itu membutuhkan disiplin, kesadaran, dan kemampuan berkata cukup. Morgan Housel terinspirasi oleh orang-orang yang hidup hemat bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka memilih untuk hidup sederhana demi mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kebebasan. Misalnya, seorang pensiunan yang menolak tawaran kerja dengan gaji besar karena dia lebih menikmati berkebun. Atau seorang pekerja lepas yang memilih proyek yang selaras dengan nilainya, bukan yang hanya memberi uang banyak tapi menguras batin.